Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dilancarkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di Cerita Ainun, tempat di mana kita akan mendengarkan kisah-kisah inspiratif, penuh pelajaran hidup, dan pastinya bikin kita makin semangat menjalani hari. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya teman-teman buat like, komen, dan subscribe. Biar channel ini makin berkembang dan aku makin semangat menghadirkan cerita-cerita yang menginspirasi buat kalian semua. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Di video kali ini, aku mau cerita tentang Arini. Seorang wanita sederhana yang pernah dihina, diremehkan, bahkan ditinggalkan oleh orang yang paling ia percaya. Ia dianggap nggak punya masa depan, hanya karena penampilannya yang biasa-biasa aja dan hidupnya yang sederhana. Tapi siapa sangka, di balik kesabarannya, Arini menyimpan tekad yang luar biasa. Dari dapur kecil kontrakannya, ia bangkit membangun bisnis hingga menjadi pemilik restoran mewah yang sukses, bahkan ekspansi sampai ke luar negeri. Tapi bayangin gimana rasanya saat semua orang yang pernah meremehkan Arini termasuk mantan suaminya kaget dan malu ketika kebenaran tentang siapa Arini sebenarnya akhirnya terungkap di sebuah acara reuni. Gimana kisah lengkapnya? Yuk tonton sampai habis, jangan di skip karena di akhir cerita ini ada pelajaran penting buat kita semua. Bahwa hidup bukan tentang bagaimana orang lain melihat kita, tapi tentang bagaimana kita percaya pada diri sendiri. Langsung aja, kita mulai ceritanya. Senja di bulan Ramadan selalu membawa nuansa yang berbeda. Udara hangat bercampur semilir angin sore menyusup masuk lewat jendela kayu rumah sederhana itu. Di ruang tamu yang tak seberapa luas, sebuah meja kecil dari kayu jati tua menjadi saksi bisu dari lembaran undangan yang tergeletak di atasnya. Warna emas pada huruf-huruf undangan itu memantulkan cahaya temaram lampu gantung, tampak mencolok di antara perabotan sederhana rumah itu. Arini duduk di sofa anyaman rotan, menatap undangan itu sudah entah untuk keberapa kalinya. Jemarinya yang ramping memainkan sudut amplop berwarna krem, seperti sedang menimbang-nimbang sebuah keputusan yang berat. Reuni Akbar Alumni SMA Mandala, Angkatan 2014. Lokasi: Restoran Langit Senja. Dress code: smart casual. Ia tersenyum kecil, tipis dan hampir tanpa makna. Restoran Langit Senja, gumamnya pelan, tempat itu. Restoran mewah di pusat kota, yang selama 2 tahun terakhir menjadi tempat nongkrong paling bergengsi bagi para pengusaha, pejabat, dan selebritas. Restoran dengan daftar tunggu reservasi yang bisa berbulan-bulan lamanya, yang ironisnya adalah miliknya sendiri. Namun tak ada satupun dari teman-teman SMA-nya yang tahu. Bahkan sebagian besar dari mereka mungkin tak akan mengenali dirinya malam ini. Yang mereka ingat mungkin hanyalah Arini yang dulu gadis pendiam, berpakaian seadanya, yang lebih suka duduk di sudut kelas dan jarang bicara. Kecuali kalau diminta guru. Dulu, ia adalah sosok yang kerap jadi bulan-bulanan candaan teman-temannya. Sepatunya yang bolong, buku tulis lusuh yang warnanya telah menguning, bahkan bekalnya yang hanya nasi dan telur dadar dingin, semua itu seolah jadi bahan olokan tanpa henti. Apa nggak bosan makan telur, Rin? Itu sepatunya dipakai berapa abad sih? Kasian amat. Aduh, duduk di sana deh, jangan deket. Nanti ketularan miskin. Kalimat-kalimat itu masih sesekali terenggiang di telinganya meski sudah lebih dari 10 tahun berlalu. Dulu ia diam. Ia telan semua ejekan itu sambil menunduk menahan air mata yang hampir pecah. Tapi di hatinya ada bara kecil yang diam-diam menyala. Ia ingin keluar dari semua itu. Bukan untuk balas dendam, tapi agar ia bisa membuktikan bahwa dirinya pantas dihargai. Dan malam ini, di reuni yang katanya penuh nostalgia itu, mereka akan bertemu lagi. Entah sebagai teman lama, atau mungkin sebagai orang asing. Teh, buka puasa dulu. Suara Rama memecah lamunan. Lelaki itu berdiri di ambang pintu,
mengenakan baju koko putih sederhana. Ia tersenyum hangat sambil membawa 2 gelas teh hangat dan sepiring kurma. Arini menoleh. "Iya mas," jawabnya pelan mengambil gelas itu dengan kedua tangan. Sesuatu tentang ketenangan wajah suaminya selalu membuat hatinya hangat. Tak peduli seberapa besar dunia di luar sana ingin meremehkannya. Di sini, di rumah kecil ini, ia merasa cukup. Mereka duduk berdampingan di tikar pandan. Tak ada suara selain detik jam dinding yang seolah ikut mengiringi zikir lembut di bibir mereka. Setelah berbuka, Rama melantunkan azan maghrib dari surau kecil mereka. Dan Arini, seperti biasa, menjadi makmum dalam setiap syalat berjamaah mereka. Selesai syalat, Arini kembali menatap dirinya di cermin yang menempel di dinding kayu. Ia merapikan jilbab segi 4 warna krem yang biasa ia kenakan ke pengajian. Tak ada bedanya dengan hari-hari biasanya. Ia tak memilih baju baru, tak memakai tas branded, apalagi sepatu hak tinggi yang mengilap. Kalau aku datang begini, mereka bahkan gak bakal nyangka aku pemilik tempat itu, gumamnya pelan. Senyumnya sedikit lebih lebar kali ini. Rama yang berdiri di belakangnya tertawa kecil. "Justru itu yang bikin kamu beda dari mereka teh." Arini hanya mengangguk. Ia mengambil tas kecil dari rotan, memeriksa isi dompetnya sekilas. Tak ada kartu kredit platinum di sana, hanya uang tunai seadanya dan beberapa kartu ATM. Dompet itu pun sudah lama dipakainya. Ia tak suka gonta-ganti barang hanya untuk pamer status. "Kamu yakin mau datang sendiri?" tanya Rama sedikit khawatir. "Iya mas, aku nggak mau mereka salah paham," jawab Arini mantap. "Aku datang buat silaturahmi, bukan buat pamer." Rama menghela napas, kemudian tersenyum mendukung. "Kalau ada apa-apa, telepon aku ya." Malam itu mereka pergi berdua, naik mobil tua Kijang kapsul yang sudah menemani mereka sejak awal merintis usaha tambang batu bara dulu. Padahal di garasi belakang ada sederet mobil mewah Eropa yang lebih sering dipakai oleh tim manajemen perusahaannya. Perjalanan menuju restoran Langit Senja terasa tenang. Lampu-lampu kota berpendar di kejauhan, jalanan lengang karena banyak orang tengah sibuk berbuka puasa di rumah atau restoran. Hanya sesekali Arini melirik ke arah jalanan yang mereka lewati, mengingat masa-masa sulit ketika ia dan Rama masih berjuang. Dulu, mereka berdua pernah tinggal di sebuah kontrakan sempit. Rama bekerja serabutan, menarik gerobak pasir dari tambang rakyat ke pinggir jalan, sementara Arini berjualan kue di pasar. Mereka makan seadanya, menabung dari reseh demi reseh. Dan hampir setiap malam dihina oleh keluarga Rama karena dianggap tidak membawa berkah apa-apa. Tapi Arini tidak menyerah. Ia belajar dari semua itu. Belajar membaca peluang, belajar menganalisis tambang, belajar mencari rekan bisnis kecil-kecilan, hingga suatu hari mereka mendapat izin kelola tambang resmi. Dari sana, segalanya mulai berubah, perlahan tapi pasti. Sampai di pelataran restoran, Arini turun sendiri. Rama menunggu di mobil, hanya memberikan anggukan tenang sebagai penyemangat. Di lobi restoran, seorang pelayan muda membungkuk sopan. "Selamat datang di Langit Senja, Ibu," sapa pelayan itu dengan suara lembut, tanpa mengenali siapa Arini sebenarnya. Arini membalas dengan anggukan, melangkah masuk ke dalam restoran yang ia desain sendiri, dengan balkon kaca yang menyajikan pemandangan lampu kota. Semua kursi hampir penuh, tawa para alumni menggema, suara mereka bercampur dengan lantunan musik jazz yang mengalun pelan. Beberapa kepala menoleh. Sejenak, tatapan-tatapan mereka memeriksa dari ujung kepala hingga kaki. Ada yang berbisik pelan. "Itu siapa ya?" "Bukan Arini?" "Arini siapa?" "Yang anak tukang becak itu." "Arini." Mendengar semuanya, tapi ia tetap tersenyum. Ia melangkah mendekat ke meja tempat nama dirinya tertulis di kartu kecil. Di situ, beberapa teman lamanya duduk, salah satunya Lita, mantan ketua geng cewek populer di sekolah. Melongo sebentar, sebelum kemudian memasang senyum basa-basi. Arini, kamu datang juga?" Lita berdiri setengah hati, matanya masih menilai penampilan Arini yang sederhana. "Iya," jawab Arini singkat, menarik kursi dan duduk tanpa banyak bicara. Dan dari sinilah semuanya dimulai.
malam itu bukan hanya sekadar reuni. Ini adalah malam di mana kisah Arini, gadis yang dulu dihina karena miskin, perlahan membuka tabir tentang siapa dirinya sekarang. Tapi bukan dengan kemewahan, melainkan dengan ketulusan yang selalu ia bawa sejak dulu. Langkah Arini terasa ringan, namun setiap hentakannya di lantai marmer restoran itu seperti membawa beban bertonton. Udara di langit senja wangi dengan aroma kayu manis dan vanila, aroma yang dulu ia pilih sendiri karena katanya bisa menenangkan pikiran. Tapi malam itu, wangi itu justru membuat dadanya sesak. Ia melangkah pelan menuju meja panjang di sudut ruangan, tempat beberapa wajah yang dulu akrab atau lebih tepatnya pernah akrab sedang tertawa lepas. Di tangan mereka, gelas moktel warna-warni berkilau, sementara piring-piring berisi hidangan mahal tersaji rapi di atas meja marmer. Mereka semua tampak bersinar di balik lampu gantung kristal yang bergantung megah di atas kepala. Arini memilih duduk di ujung ruangan di sebuah kursi yang agak tersembunyi di balik pilar. Dari sana, ia bisa mengamati segalanya tanpa perlu jadi pusat perhatian. Ia menarik napas panjang, meletakkan tas rotan kecilnya di pangkuan, lalu menegakkan punggung. Ia tahu, cepat atau lambat, akan ada tatapan yang mengarah padanya. Tatapan yang tak asing, tatapan meremehkan, dan benar saja. Itu siapa? Bisik seorang wanita berambut panjang yang duduk tak jauh dari meja utama. Itu Arini kan? Yang anak kampung itu? Ya Allah, kok nggak berubah ya? Sahut yang lain dengan tawa pelan menahan geli. Arini pura-pura tidak dengar. Ia tersenyum sopan pada pelayan yang membawakan air putih ke mejanya. Terima kasih, ucapnya pelan. Lalu, suasana ruangan yang sudah agak ramai itu mendadak riuh oleh kedatangan seseorang. Pintu kaca restoran terbuka dan masuklah Dimas. Tubuh jangkung itu masih sama seperti dulu, tegap dan penuh percaya diri. Wajahnya bersih, rambutnya klimis, jas mahal membalut tubuhnya rapi. Di lengannya bergelayut seorang wanita cantik berkulit putih pucat dengan makeup tebal. Gaun merah menyala yang dikenakan wanita itu mencuri perhatian semua orang. Dimas, lama gak ketemu bro. Seru salah satu alumni pria yang langsung berdiri memberi salam. Haha, iya dong, baru sempat datang nih, jawab Dimas dengan suara lantang yang selalu terdengar seperti sedang memamerkan dirinya. Wanita di sampingnya tertawa pelan lalu menyambar, kalian pasti udah lupa aku Rani, dulu anak IPA 1, sekarang udah jadi istrinya Dimas, hehe. Rani, Arini mengenalnya, mereka tak pernah dekat di SMA. Rani dulu salah satu cewek yang paling sering memamerkan tas mahal dan handphone terbaru di kelas. Dan kini, ia berdiri di depan semua orang, makin mencolok dengan suara dan gayanya. Tatapan Dimas berkeliling, lalu berhenti di sudut ruangan, tepat pada Arini. Dia sempat terdiam sedetik, lalu seolah baru tersadar, senyumnya miring, nyaris tak sopan. Ia membisikkan sesuatu di telinga Rani, yang langsung melirik ke arah Arini, tertawa pelan, lalu suara Rani terdengar jelas, sengaja dikeraskan. Pantas aja nggak ada yang mau sama dia lagi, tampilannya gitu banget. Tawa mereka menggema di tengah ruangan yang tiba-tiba terasa lebih sunyi bagi Arini. Arini menunduk sejenak, menghela napas dalam-dalam. Tangannya mengeratkan genggaman pada tas rotan kecil di pangkuannya. Ada gemuruh di dadanya, rasa sakit lama yang seolah diiris kembali dengan pisau tumpul. Tapi matanya tetap tenang. Ia sudah lama belajar untuk tidak menunjukkan apapun. Seorang pelayan menghampirinya lagi. Maaf ibu, ini daftar menu spesial malam ini, ujar pelayan muda itu dengan sopan. Semua sudah diatur atas nama ibu. Arini mengangguk, lalu menoleh ke arah pelayan itu. Terima kasih Raka, pastikan semua tamu malam ini nyaman ya. Raka tersenyum lebar. Siap Bu Arini. Beberapa tamu di dekat mereka sempat melirik, tapi mereka lebih sibuk memperhatikan Dimas yang sibuk jadi pusat perhatian. Arini kembali meneguk air putihnya perlahan. Ia memperhatikan Dimas dan Rani duduk di meja utama, disambut tawa dan cerita nostalgia yang menggema. Tapi Arini tahu,
Di antara suara tawa itu, ada banyak cerita yang tak pernah diungkap. Termasuk ceritanya, Dimas adalah masa lalu yang sulit dilupakan. Ia adalah cinta pertama Arini, sekaligus luka pertama yang membuatnya jatuh begitu dalam. Mereka menikah muda, saat Arini masih mencari pijakan hidup. Dimas, dengan ambisinya, selalu ingin lebih, selalu merasa kurang. Ia menikahi Arini karena merasa kasihan, bukan karena cinta. Ngapain sih susah-susah jualan di pasar? Udah, diem di rumah aja. Urusan nyari duit biar gue, kata Dimas suatu ketika. Arini menurut, tapi lambat laun Dimas berubah. Tekanan hidup membuatnya kasar, egois, dan akhirnya selingkuh. Ia meninggalkan Arini dengan mudahnya, menceraikannya tanpa rasa bersalah. Kita nggak cocok. Kamu nggak akan pernah ngerti cara hidup orang sukses, kata Dimas di hari perceraian mereka. Kata-kata itu terngiang lagi di kepala Arini malam ini. Tapi Arini membuktikan dirinya lebih kuat dari yang Dimas bayangkan. Arini, kamu ternyata datang juga ya? Suara Lita tiba-tiba terdengar dari arah kanan. Lita mendekat sambil menarik kursinya ke sebelah Arini. Wajahnya masih cantik, tapi ada garis-garis lelah di matanya yang tak bisa disembunyikan. Iya, Lit, lama nggak ketemu, jawab Arini dengan senyum tulus. Lita tersenyum canggung, lalu matanya melirik ke arah Dimas dan Rani. Kamu nggak apa-apa? Arini menggeleng pelan. Gak apa-apa, aku udah terbiasa. Lita menghela napas panjang. Ia memainkan sedotan di gelasnya. Aku kadang mikir kita semua nggak tahu apa-apa soal kamu setelah lulus SMA. Tiba-tiba hilang, nggak ada kabar. Sekarang tahu-tahu datang, diem di pojokan kayak gini. Arini tersenyum lagi. Aku cuma sibuk ngebangun hidup. Lita menatap Arini lebih dalam kali ini. Kamu kerja apa sekarang, Rin? Kok sendirian aja? Suami mana? Arini mengangkat alis tidak tersinggung. Aku nggak bawa siapa-siapa, suamiku di rumah nggak suka keramaian. Suami? Oh, Lita tampak terkejut lalu cepat-cepat menutup mulut. Aku kira kamu masih sendiri setelah cerai dari Dimas. Arini terkekeh pelan, suaranya datar namun mantap. Gak, Lit, aku udah nikah lagi, udah lama. Lita manggut-manggut, lalu matanya melirik ke arah pelayan yang tampak mengangguk hormat pada Arini beberapa kali. Rin, ini restoran kamu ya? Pertanyaan itu diucapkan setengah berbisik, seperti rahasia besar yang mendadak terbongkar. Arini tersenyum tipis, menatap Lita dengan tatapan yang tak biasa. Iya, Lita melongo nyaris tersedak. Kamu yang punya langit senja? Cuma kebetulan, Lit, jawab Arini tenang. Aku dan suami yang rintis dari nol. Seketika Lita terdiam. Ia melirik sekeliling, melihat teman-teman yang masih sibuk bercanda dengan Dimas dan Rani. Ada sesuatu yang berubah di wajahnya, campuran kagum dan rasa bersalah yang samar-samar. Arini menatap ke arah meja utama. Matanya bertemu dengan Dimas, yang dari kejauhan tampak memperhatikan mereka. Ada sorot aneh di mata Dimas, seolah menyadari sesuatu. Malam itu, sambutan reuni yang katanya penuh nostalgia justru penuh dengan sindiran yang mengiris hati. Tapi Arini tetap duduk tegak. Ia sudah kenyang dengan semua cibiran. Malam ini, ia bukan Arini yang dulu. Ia Arini yang baru. Dan waktunya untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya belum tiba. Tapi saat waktunya tiba, semua akan tahu bahwa yang mereka remehkan dulu, kini ada jauh di atas. Arini menatap kosong ke gelas di hadapannya, jari-jarinya pelan-pelan menyapu embun di permukaan kaca. Suara riuh rendah reuni di sekelilingnya makin lama makin sayup. Waktu seolah berjalan lambat, pandangannya kabur, bukan karena air mata, tapi karena pikirannya mengembara, jauh ke masa lalu, ke luka yang belum benar-benar sembuh. 8 tahun lalu, di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, Arini sedang duduk di depan kompor gas satu tungku. Keringat menetes dari pelipisnya, membasahi kerudung sederhana yang ia kenakan. Tangannya sibuk membolak-balik adonan pastel yang tengah digoreng di wajan kecil. Minyaknya meletap-letap, kadang memercik ke lengannya.
Di rak besi pinggir dapur, puluhan kotak plastik berisi kue basah sudah tertata rapi, siap diantar ke warung-warung dan titipan kantin sekolah esok pagi. Bismillah, bisik Arini sambil membungkus pastel. Pastel itu satu persatu, mengusap punggung tangannya yang memerah karena terkena cipratan minyak panas. Suara pintu kontrakan berderit. Langkah berat seseorang memasuki rumah. Dimas pulang. Apalagi ini, suara Dimas menggeram dari ruang tamu. Arini menoleh melempar senyum lelah. Ini, aku goreng pastel buat dititipin besok, Mas. Lumayan kan buat nambah uang belanja. Dimas berjalan menghampiri, langkahnya terdengar berat. Dengan jas lusuh yang masih dikenakan, ia meletakkan tas kerjanya di lantai dengan keras. Matanya menyapu dapur sempit itu, berhenti pada panci-panci dan plastik-plastik bahan kue yang berserakan. Udahlah Rin, bentaknya. Kamu itu bikin malu aja, masa istri Dimas Raharja jualan kue keliling? Gengsi aku diinjak-injak sama kelakuan kamu. Arini menunduk. Aku cuma pengen bantu Mas. Gajimu nggak cukup buat bayar kontrakan bulan depan, belum lagi cicilan motor. Dimas mengangkat tangan dan Arini spontan menahan napas. Pikirannya melayang pada kemungkinan tamparan yang mungkin datang. Tapi tangan Dimas hanya berhenti di udara, mengepal keras. Kalau nggak ada kamu, hidupku lebih enteng. Desis Dimas sebelum berbalik, berjalan ke kamar dan membanting pintu dengan keras. Arini menarik napas panjang, matanya panas. Tapi ia kembali menunduk, mengikat plastik pastel dengan tali rafia. Tak ada waktu untuk menangis. Esok pagi, ia harus bangun jam 4. Hari demi hari berlalu seperti itu. Hari ini bekerja keras bangun subuh masak antar dagangan, lalu siang harinya membantu tetangga menjahit untuk tambahan uang. Sementara Dimas makin jauh, pulang makin malam, makin jarang bicara, dan kalau bicara pun hanya menyakitkan. Aku capek sama hidup miskin kayak gini, ucap Dimas suatu malam. Dan kamu gak bikin semua ini lebih baik. Arini duduk di lantai ruang tamu, menyulam baju pesanan. Ia menoleh, suaranya tetap lembut. Aku juga capek, Mas. Tapi kita bisa lewati ini bareng-bareng. Bareng-bareng, Dimas mendengus. Kamu pikir aku butuh kamu? Kamu ini cuma beban, Rin. Cuma beban. Beberapa bulan setelah itu, semuanya runtuh. Dimas makin jarang pulang. Ia sering beralasan lembur di kantor. Padahal Arini mendengar kabar dari tetangganya bahwa Dimas sering terlihat di mal dengan seorang wanita. Dan akhirnya, di suatu malam, kenyataan itu terkuak. Dimas pulang, tidak sendiri. Ia membawa Rani. Rani berdiri di depan pintu kontrakan itu dengan angkuh. Rambutnya tergerai rapi, tas bermerek di lengannya. Parfumnya menyengat. Ia menatap Arini dari atas ke bawah, seperti melihat sesuatu yang menjijikkan. Dimas udah capek sama kamu, kata Rani dingin. Dia butuh istri yang ngerti gaya hidupnya, yang bisa bikin dia bangga. Arini diam, matanya hanya memandang Dimas, berharap ada setitik belas kasihan. Tapi tidak ada, yang ia dapat hanya pandangan bosan seperti Dimas melihat barang rusak yang ingin segera dibuang. Kita cerai, ucap Dimas, datar, karena dia, suara Arini nyaris berbisik. Karena kamu gak bisa ngikutin aku. Kamu gak cukup buat aku, jawab Dimas enteng. Air mata menetes dari sudut mata Arini. Tapi ia menahannya. Ia tak mau menangis di hadapan mereka. Ia mengangguk pelan. Baik, jawab Arini akhirnya. Tapi suatu hari, kamu akan sadar siapa yang benar-benar berharga. Dimas tertawa sinis. Mimpi aja, Rin. Perceraian itu terjadi cepat. Dimas tak meninggalkan apa-apa. Arini keluar dari kontrakan itu dengan 2 tas kain berisi baju dan peralatan dapur seadanya. Ia tidur menumpang di rumah sahabat lamanya di awal-awal, sebelum akhirnya menyewa kamar kos kecil. Di kamar itu, Arini duduk menatap langit-langit retak, memegang sebuah buku catatan kosong. Ia menuliskan semua resep kue yang ia tahu. Ia mulai mencatat siapa saja yang bisa jadi pelanggan. Dan dari situlah semuanya bermula. Dengan uang pesangon cerai seadanya, ia membeli tepung, gula, dan minyak. Dapur mungil di kos menjadi saksi perjalanan Arini
membangun kembali hidupnya, kembali ke masa kini. Arini mengusap pelan cincin di jari manisnya. Cincin itu sederhana, emas putih polos. Tapi baginya jauh lebih bermakna daripada apapun yang pernah ia miliki sebelumnya. Itu pemberian suami barunya. Seorang lelaki yang menghargainya, bukan karena siapa dirinya di masa lalu, tapi karena siapa dirinya saat ini. Bu Arini, suara Raka sang pelayan, membuyarkan lamunannya. Semua tamu sudah menempati meja masing-masing. Apa mau mulai acara sambutan? Arini mengangguk, bibirnya melengkungkan senyum. Ya, kita mulai. Ia berdiri, membetulkan gamisnya yang sederhana, tapi bersih dan rapi. Pandangannya menyapu ruangan. Di sana ada Dimas, ada Rani, ada teman-teman lama yang pernah menganggapnya remeh. Tapi kini, semuanya berbeda. Karena dari luka yang dalam itu, Arini lahir kembali lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tak tergoyahkan. Arini melangkah pelan menuju dapur utama restoran Langit Senja. Meski lampu temaram, ia bisa merasakan wangi khas yang selalu menenangkan hatinya. Aroma tumisan bawang putih yang samar berpadu harum kaldu ayam yang sedang mendidih di panci besar. Ia berhenti di ambang pintu dapur menarik napas panjang. Tempat ini adalah jantung dari segala mimpi yang pernah ia rajut dengan susah payah. Tangannya menyentuh meja stainless steel, mengingatkannya pada meja kayu reot tempat ia pertama kali mengaduk adonan bolu kukus di dapur kos-kosan kecil bertahun-tahun lalu. 5 tahun lalu, pagi itu hujan turun gerimis membasahi halaman sempit kos Arini. Ia tengah memindahkan loyang berisi risoles ke dalam dus, sementara tangannya yang satunya lagi sibuk menjawab telepon. Iya Bu Tuti, risolesnya udah jadi, nanti saya antar jam 11 ya, ucap Arini cepat, menahan ponsel di antara pipi dan bahu. Di meja kecil itu, anak tetangga kos yang sering ia panggil Dedek, duduk sambil mengipas-ngipas pastel goreng. Kak Rini, ini udah kecoklatan belum? Tanya Dedek polos. Arini tersenyum meski lelah. Coba sini Kak Rini lihat. Wah, bagus banget, pintar Dedek. Hujan makin deras, bocor atap dapur menetes di pojokan. Arini menyodorkan baskom plastik untuk menada air hujan, lalu kembali sibuk dengan pekerjaannya. Ia tak punya uang banyak, hanya cukup untuk bahan makanan yang ia sulap menjadi camilan lezat. Setiap pagi ia bangun pukul 3, menyiapkan kue-kue pesanan sambil mendengar suara adzan subuh yang menggema dari masjid dekat kos. Ia tak pernah mengeluh, meski kadang punggungnya pegal karena terlalu lama duduk mengaduk adonan. Satu demi satu pelanggan mulai percaya padanya. Bu Tuti, Ibu Lurah, sampai Pak Hendra dari Koperasi Bank. Mereka bilang, kalau pesan di Bu Arini, makanannya enak dan bersih. Sampai pada suatu sore, ponselnya bergetar. Nomor asing. Awalnya Arini ragu mengangkat, tapi ia tetap menjawab. Selamat sore dengan Ibu Arini, saya Reno dari Satria Investama. Arini terdiam sejenak. Nama itu asing, tapi suara di seberang terdengar serius. Saya mencoba beberapa produk catering rumahan di kota ini untuk acara gathering kantor kami minggu lalu. Dan catering Ibu Arini luar biasa, lanjut Reno. Oh, alhamdulillah, terima kasih Pak, jawab Arini hati-hati, masih tak percaya. Saya ingin bertemu Ibu langsung, ada hal yang ingin saya diskusikan, jika Ibu berkenan. Beberapa hari setelahnya, mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Reno adalah pria parubaya dengan sikap ramah tapi tegas. Ia mendengarkan Arini bercerita panjang lebar tentang bagaimana ia memulai usaha dari dapur kontrakan. Dengan peralatan seadanya dan semangat pantang menyerah. Saya nggak punya modal besar Pak Reno. Saya juga nggak sekolah bisnis. Saya cuma masak dari hati, kata Arini jujur, menunduk. Reno tersenyum kecil. Justru itu yang membuat saya yakin Bu Arini, Anda masak dengan hati. Saya ingin investasi untuk usaha Anda, tapi bukan sekadar catering rumahan. Saya melihat potensi restoran kelas atas dengan cita rasa rumahan. Mau coba? Arini tertegun, matanya berkaca-kaca. Saya gak yakin Pak, apa saya bisa? Reno mengangguk mantap. Bisa, karena Anda tahu rasa perjuangan.
dan restoran yang besar butuh rasa itu. 6 bulan kemudian, restoran Langit Senja berdiri. Awalnya hanya dengan 5 meja, dapur sempit, dan 2 orang karyawan Arini serta seorang juru masak muda bernama Fikri. Ia bekerja keras setiap hari, memastikan semua rasa tetap konsisten, kebersihan terjaga, dan pelayanan penuh kehangatan. Ia menyapa tamu sendiri, mencatat pesanan sendiri, bahkan sesekali membantu di dapur. Suatu malam, pelanggan pertamanya, Bu Tuti, datang bersama keluarganya. "Wah, Bu Arini, tempatnya bagus sekali," ucap Bu Tuti terharu, memegang tangan Arini. "Dulu cuma bisa beli risoles di kos, sekarang makan di restoran." Arini tersenyum lembut. "Dulu ibu yang pertama kali percaya sama saya. Kalau bukan karena ibu, mungkin saya nggak akan sampai sini." Seiring waktu, Langit Senja berkembang. Arsitekturnya elegan, nuansa kayu hangat, lampu gantung yang temaram, dan jendela besar yang menghadap pemandangan kota saat senja. Pelanggannya bukan lagi ibu-ibu komplek, tapi pebisnis, pejabat, bahkan selebriti lokal. Nama Arini mulai dikenal, tapi meski kini ia berada di puncak, Arini tak pernah lupa dapur mungil itu. Aroma gorengan yang sederhana, tawa anak-anak tetangga, dan suara hujan bocor di atap kos. Semua itu masih hidup di hatinya. Kembali ke masa kini. Chef Arini, suara Fikri membuyarkan lamunannya. Kini Fikri sudah menjadi head chef restoran itu. Masakan untuk buka puasa spesial sudah siap semua. Kita tinggal nunggu aba-aba ibu. Arini tersenyum. "Bagus. Pastikan platingnya sempurna ya. Ini tamu spesial." Fikri mengangguk dan kembali bekerja. Arini menatap panci-panci besar di dapur. Harumnya sama seperti dulu, hangat, menguatkan. Saat melangkah keluar dari dapur, Arini melirik sekilas ke arah ruang makan. Dimas dan Rani masih di sana, tertawa-tawa dengan teman-temannya. Mereka tidak tahu, setiap sudut restoran ini adalah saksi perjuangan seorang Arini yang pernah mereka remehkan. Ia tersenyum tenang, tidak ada dendam, hanya pembuktian. Bab 5. Jemuh di tengah hidangan. Adzan maghrib berkumandang pelan dari pengeras suara masjid di kejauhan. Di dalam restoran Langit Senja, suasana buka puasa alumni SMA semakin ramai. Hidangan pembuka sudah tertata rapi di atas meja. Kurma, kolak pisang, es kelapa muda, dan kudapan kecil yang tampak begitu menggoda. Gelas-gelas bening berembun menambah kesegaran pemandangan sore itu. Arini duduk diam di pojok ruangan. Kursi kayu dengan bantalan empuk yang terasa asing baginya. Bukan karena keras, tapi karena sebagian besar tamu di ruangan itu membawa suasana masa lalu yang ingin sekali ia tinggalkan. Ia menyibukkan diri dengan meneguk air putih, sesekali melirik jam tangan sederhana di pergelangan kirinya. Pikirannya sibuk menata hati, hingga suara yang ia kenal dengan baik kini terdengar bagai duri menyapanya. Nggak nyangka kamu datang juga, Rin." Arini mengangkat kepala pelan. Dimas berdiri di depannya, tangan di saku celana, dengan senyum yang sama seperti dulu. Tapi di balik senyum itu, ada nada mengejek yang jelas terasa menusuk. "Sendirian aja, ya?" sambung Dimas dengan nada basa-basi yang hambar. Sebelum Arini sempat menjawab, Rani muncul dari balik punggung Dimas, melirik dari kepala hingga kaki Arini dengan tatapan meremehkan. "Kirain gak bakal dateng, Rin," kata Rani sambil melipat tangan di dada, alisnya terangkat sinis. "Kamu kan, ya gitu, mana cocok di tempat kayak gini." Dimas terkikik pelan, menyambung. "Iya, makan di sini mahal loh. Kamu sanggup, Rin?" Kali ini suaranya jelas lebih keras. Cukup untuk membuat beberapa kepala di meja sebelah melirik ke arah mereka. Arini diam sejenak. Ia menatap keduanya tanpa ekspresi, hanya angin lembut di wajahnya yang menunjukkan ia masih manusia, masih merasa. Tapi mulutnya tetap terkunci rapat, ia tak berniat menjelaskan apapun. Hatinya sudah lebih kuat dari itu. "Jangan-jangan kamu cuma numpang acara reuni ini buat makan gratis ya?" bisik Rani sambil tersenyum mengejek tapi cukup keras untuk Arini dengar. Dimas tertawa kecil, berpura-pura menutupi mulutnya. "Rin,
Kalau kamu nggak sanggup bayar, bilang aja. Siapa tahu kita kasihan. Suaranya meninggi di akhir kalimat, seakan ingin seluruh ruangan mendengarnya. Beberapa orang memang mulai melirik, meski mencoba pura-pura tidak mendengar. Namun, tak sedikit pula yang tersenyum geli, seolah ikut menikmati pemandangan seseorang sedang dipermalukan. Arini masih tetap diam. Ia menghela napas pelan, menatap cangkir teh yang kini mulai kehilangan panasnya. Tangan kirinya meremas pelan kain gamis di pangkuannya. Menahan diri untuk tidak merespons secara emosional. Kamu masih sendiri kan? Tanya Dimas lagi. Kini suaranya menurun sedikit, tapi nadanya tetap merendahkan. Waktu itu sih aku ngerti lah. Siapa juga yang mau sama perempuan kayak kamu? Nggak punya apa-apa, nggak bisa dandan, hidup susah, ya kan? Rani mengangguk sambil menyunggingkan senyum tipis. Mengangguk-angguk seakan membenarkan kata-kata Dimas. Iya mas. Kayaknya orang kayak dia tuh, ya udah jalannya sendiri. Kalau enggak, siapa juga yang mau susah-susah hidup bareng sama dia? Ada yang terbatuk pelan dari meja seberang, entah karena tersedak atau tak nyaman mendengar sindiran itu. Tapi Dimas dan Rani tidak peduli. Mereka larut dalam permainan kecil mereka, menari di atas rasa sakit orang lain seperti biasa. Arini akhirnya mengangkat wajah. Ia menatap mereka berdua tatapan yang datar, namun dalam. Tidak marah, tidak sedih, hanya kosong. Seperti seseorang yang telah lama selesai dengan luka-luka yang pernah dibuat oleh mereka. Terima kasih sudah mengingatkanku, ucap Arini lembut. Suaranya nyaris tak terdengar. Tapi justru karena itu, Dimas dan Rani diam mendengarnya. Tentang siapa aku dan siapa kalian? Dimas mengerutkan kening. Maksud kamu apa? Arini hanya tersenyum tanpa menjawab. Ia kembali menunduk merapikan letak cangkir tehnya. Lalu berdiri pelan, tidak tergesa dan berjalan ke arah meja bufet. Rani menoleh ke Dimas. Itu, apa maksudnya mas? Dimas menggeleng, bingung. Ada rasa tidak nyaman yang merayap pelan di dadanya, tapi ia buru-buru menepisnya. Udahlah, paling juga cuma sok tegar. Rani menengus. Iyalah, gak bakal jauh beda sama waktu kita ninggalin dia. Mereka tertawa pelan lagi. Tapi kali ini, tawa itu hampa. Karena entah kenapa, punggung Arini yang berjalan pelan ke arah meja hidangan itu terasa berbeda. Sementara itu, Arini berdiri di depan bufet. Ia mengambil sepotong pastel dari baki yang disusun rapi. Matanya memandang pastel itu, mengingat bagaimana dulu ia membuat ratusan pastel setiap hari dengan tangan sendiri. Di dapur kos yang pengap dan sempit. Kini pastel itu dibuat dengan resep yang sama, tapi disajikan di tempat mewah untuk orang-orang yang dulu menertawakannya. Ia tersenyum kecil. Belum waktunya. Belum. Ia kembali ke mejanya, menikmati buka puasa dalam diam. Sementara suara-suara cemoohan masih terngiang di telinganya. Tapi di hatinya sudah ada ruang yang lebih luas untuk memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Langit mulai menggelap di luar jendela kaca restoran Langit Senja. Lampu gantung bergaya minimalis modern menerangi ruangan dengan cahaya kekuningan yang hangat. Meja-meja telah penuh dengan hidangan utama. Nasi kebuli, ayam bakar madu, gulai kambing, hingga dessert yang tertata manis. Acara buka puasa berlangsung hangat untuk sebagian besar orang. Mereka sibuk berbincang, saling bertukar kabar dan nostalgia. Namun bagi Arini suasananya tetap sama, sunyi di dalam keramaian. Ia sedang menikmati suapan kecil, nasi kebuli, ketika ponselnya bergetar pelan di atas meja. Raka, manajer Langit Senja. Arini menghela napas pelan sebelum menjawab. Halo Kak Raka? Ibu, maaf mengganggu. Panitia reuni sedikit kebingungan soal alokasi pembayaran konsumsi dan pesanan tambahan di luar paket awal. Ada beberapa tamu yang minta menu khusus juga. Bisa ibu bantu sebentar ke belakang? Arini terdiam sejenak. Lalu ia menatap sekeliling, memastikan tidak ada yang terlalu memperhatikan. Baik, saya ke sana sekarang. Ia menutup telepon dan berdiri dari kursinya. Namun, sebelum sempat melangkah,
Suara sinis yang sudah ia kenal baik kembali memanggil dari arah meja seberang. Mau kemana, Rin? Suara Dimas melengking pelan, tapi cukup jelas untuk menarik perhatian orang di sekitarnya. Arini menoleh sekilas, tetap tenang. Ada yang harus saya urus. Oh, jadi waiter sekarang? Dimas mengangkat alis, nadanya merendahkan dengan senyum menyebalkan yang seolah ingin dipamerkan pada semua orang. Kasian amat, jadi panitia suruhan kayak gitu. Udah gak ada kerjaannya? Rani yang duduk di sampingnya ikut menimpali dengan tawa kecil yang dibuat-buat. Iya mas, dia kan dari dulu udah biasa suruh-suruh di dapur. Sekarang pindah tempat aja, kerjanya tetap sama. Dimas berdeham, lalu berdiri setengah dari kursinya, mengangkat gelas kosongnya. Kalau gitu, sekalian dong Rin, tolong isiin es teh gua. Abis nih. Beberapa orang mulai melirik ke arah mereka. Ada yang tersenyum kecut, ada yang berbisik pelan sambil pura-pura menunduk ke piring. Tapi tidak ada yang benar-benar mencegah Dimas atau Rani. Arini hanya memandangi mereka sejenak. Ada rasa pedih di sudut hatinya, bukan karena ejekan itu, tapi karena orang yang dulu ia cintai ternyata begitu mudahnya merendahkan. Namun, wajahnya tetap tenang. Ia menunduk sedikit. Nanti ada staf yang akan melayani mas. Oh, bukannya kamu juga staff? Dimas terkekeh. Dasar. Rani menyikut lengan Dimas sambil menggeleng-geleng, tapi wajahnya menunjukkan rasa puas. Udahlah mas, kasihan. Biarin aja dia sok sibuk. Arini tidak membalas. Ia hanya melangkah pelan, melewati meja mereka, tanpa satu kata pun hanya meninggalkan jejak wangi parfum melati yang samar-samar. Ia menuju area dapur, diikuti tatapan sinis dan bisikan dari beberapa orang. Di dapur, suasana berbeda. Para staf menyapa Arini dengan hormat. Selamat malam, Bu Arini, kata salah satu koki yang sedang mengecek plating hidangan. Semua aman, Bu. Arini mengangguk. Ia berdiri di balik kitchen counter, mendengarkan penjelasan Raka tentang transaksi tamu yang bermasalah. Panitia minta konfirmasi lagi soal tambahan paket konsumsi untuk 10 orang, kata Raka sambil menunjukkan tablet yang menampilkan rincian menu. Saya sudah siapkan approvalnya, tapi sesuai arahan ibu, panitia tetap handle pembayaran di luar paket kan? Arini memeriksa sekilas, lalu mengangguk pelan. Iya, biarkan mereka tetap jalankan sesuai rundown. Saya hanya ingin memastikan semua berjalan lancar. Raka mengangguk. Siap, Bu. Arini menarik napas dalam lalu tersenyum tipis. Terima kasih, Raka. Sesaat, Arini berdiri diam di dapur, mendengarkan suara riuh para staf. Aroma rempah dan minyak wijen memenuhi udara, mengingatkannya pada awal mula perjuangannya di dapur kontrakan yang sempit. Bedanya, sekarang ini adalah dapurnya, tempat yang ia bangun dari keringat dan air mata. Tapi di luar sana, orang-orang masih melihatnya sebagai Arini yang dulu. Dan ia membiarkan itu. Beberapa menit kemudian, Arini kembali ke ruang makan. Ia berjalan melewati meja alumni lain yang kini mulai mencuri pandang ke arahnya. Beberapa terlihat ingin menyapa, namun urung karena tatapan Dimas dan Rani masih tajam mengikuti langkahnya. Dimas bersandar di kursinya sambil melirik malas. Tuh kan, gak jauh beda sama dulu sibuk di dapur, ribet sendiri. Rani menyambar, habis siapa juga yang mau kasih dia kerja? Paling ya, jadi tenaga bantu di tempat kayak gini. Buat dapur, buat bersihin piring. Arini mendengar jelas semua itu. Namun, ia tetap tenang. Ia kembali ke kursinya, mengambil sisa makanan di piring, dan menikmatinya perlahan. Setiap kunyahan seperti menguatkan dirinya, mengingatkannya bahwa ia tidak lagi seperti dulu, meski orang lain belum tahu. Ia melihat Dimas dan Rani dari sudut matanya dua orang yang masih merasa di atas, padahal tidak pernah benar-benar tahu di mana posisi mereka. Dan malam itu, Arini hanya tersenyum pelan. Belum waktunya. Belum. Suasana reuni di restoran Langit Senja yang semula riuh, perlahan mulai mereda. Sebagian tamu sudah mulai beranjak dari meja makan, mengobrol santai di lounge atau sekadar menikmati live music akustik yang dimainkan seorang penyanyi di sudut ruangan. Arini masih duduk di tempatnya.
Ia terlihat tenang, seperti biasa, meski beberapa pasang mata tak lagi bisa menyembunyikan rasa penasaran. Sebagian teman lama mulai membicarakannya di belakang tangan, bisik-bisik yang semakin sulit diredam. Dimas masih bersandar di kursinya, satu tangan melingkari bahu Rani. Mulutnya sibuk mengunyah dessert, sementara matanya sesekali melirik ke arah Arini. Ia tampak puas, merasa berhasil menekan perempuan yang pernah jadi istrinya itu ke posisi serendah-rendahnya. Namun situasi berubah cepat. Dari arah dapur, Raka manajer restoran Langit Senja datang melangkah cepat, membawa tablet di tangannya. Ia berjalan dengan ekspresi serius, kemudian berhenti tepat di samping meja Arini. Semua mata perlahan menoleh. Dimas dan Rani memperhatikan dengan tatapan heran. "Permisi Bu Arini," ucap Raka dengan nada sopan, namun jelas terdengar oleh banyak orang di ruangan itu. "Ini laporan lengkap untuk acara reuni malam ini. Data konsumsi, pembayaran, juga request tambahan dari panitia. Mau dicek sekarang?" Suasana yang tadinya riuh mendadak hening. Beberapa gelas berhenti di udara. Ada suara sendok jatuh ke piring, nyaring di keheningan yang tiba-tiba itu. Arini perlahan menoleh pada Raka. Ia mengangguk ringan, lalu menerima tablet itu dengan tangan tenang. Matanya menelusuri data di layar tanpa terburu-buru. Di meja seberang, Dimas membeku. Wajahnya kaku, bibirnya separuh terbuka tanpa suara. Rani yang duduk di sebelahnya perlahan menegakkan punggung. Bola matanya membesar penuh ketidakpercayaan. "Apaan sih ini?" gumam Dimas lirih, tapi tak mampu mengalihkan pandangannya dari pemandangan di depan. Arini akhirnya bicara, suaranya datar namun tegas. "Terima kasih Raka, pastikan semua staf dapat tambahan tips malam ini. Mereka sudah bekerja keras." "Siap Bu," sahut Raka, membungkukkan badan singkat dengan hormat sebelum melangkah pergi. Bisik-bisik mulai mengalir di sekeliling ruangan. "Bu Arini, dia, bosnya Langit Senja? Seriusan? Bukannya tadi?" Beberapa tamu mulai bertukar pandang, saling memastikan apa yang barusan mereka saksikan. Wajah-wajah yang tadinya mengabaikan Arini, kini tampak kikuk, bahkan ada yang buru-buru merapikan duduknya. Dimas menelan ludah. Ia mencondongkan tubuh ke depan, mencoba memahami apa yang terjadi. "Arini, itu maksudnya apaan?" Suaranya serak. Arini menatapnya. Mata yang dulu penuh kesedihan, kini hanya ada ketenangan. "Aku pikir kamu cukup pintar untuk mengerti sendiri." Rani menepuk lengan Dimas dengan panik. "Mas, dia tuh, dia pemilik tempat ini." Arini menghela napas pelan, lalu meletakkan tablet di atas meja dengan hati-hati. "Aku pemilik Langit Senja," ucapnya tegas, namun tidak ada nada sombong di sana, hanya kejujuran yang selama ini ia simpan rapi. Ruangan benar-benar senyap. Semua orang kini memandang Arini, seakan baru benar-benar melihatnya untuk pertama kali malam itu. Dimas tersandar kembali, wajahnya pucat. Ia berusaha tersenyum kecut, tapi jelas kegugupan telah menguasainya. "Ho, ya, tapi..." Ia kehilangan kata-kata. Rani mencubit lengannya sendiri, seolah memastikan ini bukan mimpi buruk. "Jadi, waktu tadi kita, Mas, kita-kita." Arini menyisipkan senyum kecil. "Iya, kalian mengira aku cuma perempuan yang gak punya apa-apa. Perempuan yang dulu kalian tinggalkan, hina, dan kalian anggap gak akan pernah bisa bangkit." Beberapa teman mereka menunduk, ada juga yang buru-buru menghindari tatapan Arini, merasa malu karena sempat ikut mencemooh. Dimas akhirnya menemukan suaranya kembali. "Kamu, kenapa nggak bilang dari tadi?" "Untuk apa?" balas Arini tenang. "Aku nggak butuh pengakuan dari kalian. Aku datang ke reuni ini buat menghormati kenangan masa lalu, bukan buat pamer." Rani membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tangannya meremas rok ketatnya, wajahnya merah padam. Arini menatap mereka sebentar, lalu berdiri. Suaranya terdengar jelas, meski ia bicara pelan. "Dulu aku memang perempuan yang kalian hina, yang kalian tinggalkan. Tapi sekarang, aku gak butuh pembuktian apapun. Aku tahu siapa diriku." Ia melangkah pelan, berjalan melewati mereka,
meninggalkan Dimas dan Rani yang masih terpaku. Beberapa tamu menunduk hormat saat Arini lewat, yang lain hanya bisa menatap dengan rasa bersalah yang tak bisa diucapkan. Sesampainya di pintu keluar, Raka sudah menunggunya. "Ibu mau pulang sekarang?" tanyanya. Arini mengangguk, lalu menatap restoran yang dibangunnya dengan susah payah. "Iya, malam ini sudah cukup." Sebelum melangkah keluar, ia sempat menoleh ke dalam. Pandangannya singgah sebentar pada Dimas laki yang dulu pernah menjadi seluruh dunianya. Kini tidak lagi. Suasana di dalam restoran Langit Senja berubah 180 derajat. Yang semula dipenuhi gelak tawa basa-basi dan tatapan sinis, kini dipenuhi rasa kagum bercampur kikuk. Orang-orang yang tadi menghindari Arini, kini justru mencarinya dengan pandangan tak percaya. Arini duduk tenang di kursinya. Sisa dessert di piringnya sudah mencair, namun ia tak peduli. Ia hanya menatap kosong ke arah pintu kaca, menunggu waktu pulang. Namun, tiba-tiba suara langkah kaki cepat mendekat. "Arini, Bu Arini." Suara itu terdengar agak terburu-buru, namun penuh semangat. Arini menoleh pelan. Sosok itu adalah Lina, salah satu teman lamanya di SMA dulu. Lina selalu terkenal ramah, walau terkadang mudah terbawa arus geng atas. Lina berdiri di depan Arini dengan wajah berbinar. Tangannya membawa mikrofon nirkabel. "Boleh bicara sebentar?" tanyanya sopan. Arini mengangguk, meski ia sebenarnya tidak ingin ada keributan lagi. Lina berdiri di tengah ruangan, lalu berbicara ke arah seluruh peserta reuni. "Teman-teman, aku rasa kita semua tadi sempat kaget ya," katanya mencoba mencairkan suasana. Beberapa orang tertawa kaku, yang lain cuma diam. "Aku cuma mau ngasih tahu, mungkin gak semua dari kita sadar siapa sebenarnya Arini yang hari ini hadir di acara reuni kita." Semua mata kembali tertuju pada Arini. Lina melanjutkan dengan suara lebih lantang. "Arini adalah pemilik jaringan restoran Langit Senja. Restoran ini punya cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Bahkan tahun kemarin aku baca di artikel bisnis, mereka baru buka cabang di Singapura." Gumaman kaget terdengar di berbagai sudut ruangan. "Sumpah, aku baru tahu," bisik seseorang. "Makanya restoran ini keren banget ya Pantas. Aku kira dia. Ya, hidupnya biasa aja. Gila, dia humble banget." Lina tersenyum ke arah Arini, dan dia tetap rendah hati. Padahal dia bisa aja tampil mewah malam ini. Tapi dia milih pakai gamis sederhana, kayak biasanya. Arini menghela napas sebentar, lalu berdiri dari kursinya. Lina buru-buru menyerahkan mikrofon kepadanya. "Ibu Arini, panitia minta, kalau boleh, kasih sambutan sedikit, ya?" pinta Lina sambil tersenyum malu-malu. Arini mengambil mikrofon itu pelan, pandangannya menyapu seluruh ruangan. Dimas dan Rani duduk kaku di pojok, seolah ingin menghilang dari pandangan. Teman-teman lain kini melihat Arini dengan penuh rasa ingin tahu dan hormat. Ia menghela napas, lalu mulai berbicara. "Saya Arini," suaranya lembut tapi jelas. "Mungkin teman-teman masih ingat, saya cuma anak biasa di SMA, bukan siapa-siapa. Bahkan setelah menikah, saya juga cuma ibu rumah tangga yang jualan makanan kecil buat nambah uang belanja." Beberapa orang tertunduk mendengar kalimat itu. "Saya pernah diremehkan," lanjutnya, matanya sejenak menatap ke arah Dimas. "Pernah dianggap nggak akan bisa apa-apa, bahkan pernah ditinggalkan tanpa punya apa-apa." Ruangan semakin hening. Arini menghela napas lagi, suaranya tetap tenang. "Tapi saya nggak menyerah," lanjutnya. "Saya mulai lagi dari dapur kecil di kontrakan sempit sambil bawa anak saya yang masih balita. Saya belajar sendiri. Masak, kirim pesanan, pasarin sendiri lewat grup WhatsApp. Pelan-pelan, saya bangun usaha catering rumahan. Mata beberapa orang mulai berkaca-kaca. Ada yang diam-diam mengusap air mata. Lalu ada investor yang percaya sama saya. Dari dapur kecil itu, saya bikin Langit Senja, restoran pertama saya. Butuh waktu, butuh gagal, butuh jatuh berkali-kali. Tapi hari ini, saya berdiri di sini. Ia menatap semua orang, senyum pelan di wajahnya, karena saya nggak nyerah. Beberapa orang mulai bertepuk tangan. Pelan, lalu semakin riuh.
Saya nggak mau buktiin apa-apa ke siapa-siapa, Arini mengakhiri. Saya cuma mau buktiin ke diri saya sendiri bahwa saya pantas punya hidup yang saya impikan. Tepuk tangan membahana di seluruh ruangan. Kali ini bukan karena basa-basi, tapi karena rasa kagum yang tulus. Lina melangkah maju, mengambil kembali mikrofonnya, wajahnya bersemu haru. Terima kasih Arini, kamu inspirasi buat kita semua. Beberapa orang lain datang menghampiri Arini setelah itu. Ada yang minta maaf, ada yang ingin tahu lebih banyak tentang perjalanannya. Bahkan ada yang menawarkan kerja sama bisnis. Dimas tetap di tempatnya. Ia tidak berani menatap Arini. Sementara Rani hanya menunduk, wajahnya merah karena malu. Arini menerima semua itu dengan hati yang lapang. Bukan untuk balas dendam, tapi karena ia sudah selesai dengan masa lalu. Di ujung malam, Arini berdiri di balkon restoran lantai 2, memandang kota yang kelap-kelip di kejauhan. Ia mengusap layar ponselnya, membuka foto anaknya yang tersenyum di sekolah. Untuk kamu nak, bisiknya pelan. Mama berhasil. Dan malam itu, langit senja bersinar lebih terang dari biasanya. Malam semakin larut. Para tamu reuni mulai berkurang satu persatu, sebagian berpamitan, sebagian masih berbincang dengan panitia. Musik akustik telah lama berhenti, hanya tersisa suara alat makan yang beradu pelan di dapur, nyaris tak terdengar. Arini duduk di balkon lantai 2 restoran Langit Senja, menghirup udara malam yang lembut. Tangannya memegang secangkir teh hangat, pandangannya menatap lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang. Langkah kaki mendekat perlahan dari arah belakang. Arini tidak menoleh, tapi ia tahu siapa yang datang. Arin. Suara itu pelan, nyaris seperti bisikan yang takut pecah di udara. Dimas berdiri di sana, wajahnya lebih pucat dari biasanya. Tak ada lagi arogansi, hanya sepasang mata lelah yang memohon sesuatu yang ia sendiri tidak tahu pasti apa. Arini tetap diam, hanya memalingkan wajah sebentar untuk memastikan. Dimas menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah mendekat. Ia berdiri di samping kursi Arini, seperti orang yang tak tahu harus duduk atau pergi. Aku mau minta maaf, katanya akhirnya. Suaranya berat, seperti batu yang diseret di jalan berpasir. Arini mengangkat wajahnya sedikit. Pandangannya teduh, nyaris kosong. Bukan karena marah, tapi karena sudah selesai. Dimas menelan ludah lalu melanjutkan, aku salah, aku sadar, aku udah kehilangan kamu. Dan aku baru ngerti ternyata kamu kuat, Rin. Hening lagi, hanya suara angin malam yang mengelus pelan rambut Arini. Dimas mencoba tersenyum meskipun gemetar. Kalau aja waktu itu aku gak ninggalin kamu, mungkin. Arini perlahan meletakkan cangkir tehnya di meja kecil di depannya. Ia menatap Dimas lama. Tatapannya bukan marah, bukan benci. Hanya seseorang yang sudah melewati luka paling dalam dan berdamai dengan dirinya sendiri. Mas Dimas, ucap Arini. Suaranya datar tapi tegas. Kita sudah selesai. Dimas terpaku, nafasnya terhenti sejenak. Apa yang kamu lihat hari ini? Semua yang aku bangun, semua yang aku capai. Arini melanjutkan pelan. Itu bukan buat kamu, bukan buat siapa-siapa. Itu buat aku sendiri, buat anakku, buat hidupku yang baru. Dimas membuang napas, seperti kehilangan seluruh kekuatan di kakinya. Ia menunduk, kedua tangannya mengepal tanpa sadar. Arini berdiri. Ia merapikan jilbabnya pelan, lalu mengambil tas kecil di kursi. Sebelum pergi, ia menatap Dimas untuk terakhir kali malam itu. Kamu gak salah, Mas, katanya. Kamu cuma milih jalanmu sendiri. Dan aku milih jalan yang jauh dari kamu. Dimas tidak bisa membalas apa-apa. Mulutnya bergerak-gerak, tapi tak ada suara yang keluar. Di belakang mereka, Rani berdiri beberapa meter dari balkon, memperhatikan semua itu dari jauh. Wajahnya pucat, matanya merah, tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya bisa menunduk dalam diam, menahan rasa malu yang menyesakkan dada. Arini berjalan melewati mereka. Tak ada tatapan kemenangan, tak ada dendam yang tersisa. Ia hanya berjalan, seolah semua ini
tak lagi penting baginya. Ketika Arini menghilang di balik pintu, hanya sunyi yang tersisa. Dimas masih berdiri di tempatnya, seperti patung yang kehilangan makna. Rani perlahan mendekat, menatap suaminya yang sekarang terasa jauh dari genggamannya. "Mas," bisik Rani pelan, tapi Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap lampu-lampu kota yang berkedip, berharap ada yang bisa menghapus rasa sesal yang makin dalam mencengkeram hatinya. Namun, semuanya sudah terlambat. Acara reuni sudah lama usai. Satu persatu tamu pamit dengan raut muka yang jauh berbeda dari saat mereka datang. Beberapa masih menengok ke arah Arini, seolah berharap bisa bicara lebih lama, namun urung karena mereka tahu waktunya sudah lewat. Langit senja mulai sepi. Lampu-lampu redup dinyalakan, memberikan kesan hangat di dalam ruangan. Dari atas balkon lantai 2, Arini berdiri sendirian, membiarkan angin lembut malam menyentuh wajahnya. Di depan matanya, bentangan langit memamerkan senja yang nyaris sempurna. Awan-awan tipis mengular, memantulkan cahaya jingga dan keemasan. Pemandangan yang dulu hanya bisa ia impikan dari jendela kontrakan kecilnya, kini ia nikmati dari restoran miliknya sendiri. Ponselnya bergetar pelan di tangan. Sebuah notifikasi masuk. Email baru dari Daniel Wong, Future Taste Group. Subject: Potential Business Collaboration Proposal. We are impressed with your concept and story, Miss Arini. Would love to explore possibilities of partnership to expand Langit Senja into the Hong Kong and Tokyo market. Arini menatap layar itu lama, senyumnya perlahan merekah. Dulu, saat semuanya gelap dan ia merasa sendiri, siapa sangka ada hari seperti ini. Ia kembali menyimpan ponselnya ke dalam tas kecil. Tangannya bertumpu di pagar balkon, matanya menatap jauh ke horizon. Lalu, pelan-pelan ia bicara pada dirinya sendiri, pada kenangan yang masih tersimpan rapi di hati. "Terima kasih ya, Rini masa lalu," bisiknya lembut. Karena nggak nyerah, ia menutup mata sesaat, membiarkan kenangan masa lalunya melintas. Dapur sempit dengan kompor satu tungku. Suara anaknya menangis minta susu. Tangannya yang lecet mengadon, dan tubuhnya yang letih mengantarkan pesanan. Semua itu adalah potongan perjuangan yang tak akan pernah ia lupakan. Kini, ia berdiri sebagai pemilik jaringan restoran Langit Senja. Sebagai seorang ibu yang membesarkan anaknya sendiri. Sebagai seorang wanita yang menemukan harga dirinya tanpa bergantung pada siapapun. Langkah kaki terdengar dari arah belakang. Lina menghampirinya sambil tersenyum. "Arin," sapa Lina hangat. "Kita nggak pernah nyangka ya bakal ketemu lagi kayak gini." Arini tersenyum, menoleh ke sahabat lamanya itu. Nggak semua orang dikasih kesempatan kedua buat nunjukin siapa dia sebenarnya. Lina tertawa kecil. "Aku bangga banget sama kamu. Dan aku yakin semua orang yang tadi di sini pulang dengan pelajaran besar." Arini hanya mengangguk. "Gak apa-apa mereka baru sadar sekarang. Yang penting, aku gak berhenti waktu mereka ngetawain aku dulu." Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati senja yang sebentar lagi berganti malam. Lina menepuk bahu Arini pelan. "Ayo, aku antar pulang. Besok kan kamu ke Jakarta buat presentasi proyek baru?" Arini tersenyum kecil. "Iya, tapi sebentar lagi aja. Aku mau di sini sedikit lebih lama." Lina mengangguk, lalu berbalik meninggalkan Arini sendirian lagi di balkon itu. Namun kali ini, kesendiriannya terasa penuh dengan harapan, pencapaian, dan rasa damai yang ia raih sendiri. Dari kejauhan, lampu-lampu kota mulai menyala. Langit gelap berganti dengan kilau cahaya dari jendela-jendela rumah, gedung-gedung, dan jalanan yang sibuk. Dunia terus bergerak, dan begitu juga Arini. Ia menarik napas panjang, kemudian melangkah pergi dari balkon itu. Setiap langkahnya terasa ringan. Ia bukan lagi wanita yang pernah dikasari dan dihina. Ia kini adalah wanita di balik nama besar. Pemilik masa depan yang ia bangun dengan kedua tangannya sendiri. Dan di langit-langit senja bintang pertama mulai tampak. Sebuah pertanda malam yang cerah.